perlu ditafsirkan. Ya, memanggil nama itu bukan nama yang kita minta, tetapi zatnya yang kita minta, ya kan? Nah, jadi nama, lalu kita sekarang bergeser lagi dari sisi perspektif linguistik, bahwa nama itu dari sisi perspektif linguistik itu sangat penting sekali. Nama sangat-sangat penting sekali. Apapun di dunia yang wujud terlihat atau berupa konsep-konsep, terma-terma keilmuan, dari sisi terminologinya itu harus diberi nama. Untuk apa? Untuk membedakan dari yang lain. Ini orang tanpa nama, bingung nggak? Bingung. Supaya bisa dibedakan dengan Kang Maman, dengan Kang Beno, dengan Aas, dengan Haji Fuad dan sebagainya, maka ini orang harus diberi nama, namanya Pak Afkar. Kalau tidak ada namanya, ya bagaimana cara memanggilnya? Ya. Ketika saya panggil Pak Afkar, saya bukan memanggil nama Pak Afkar, memanggil jati diri, memanggil pribadi Pak Afkarnya yang namanya Afkar. Begitu berbeda sedikit saja suatu benda materi yang fungsinya jelas untuk minum, ya kita kalau minum pakai gelas, itu namanya gelas. Tapi karena gelas ini bermacam-macam bentuknya, ya harus diberi nama berbeda dong, supaya membedakan. Oke, kita nyuruh pembantu ngambil gelas, tolong ambilkan gelas. Saya bilang bukan ini yang ada kupingnya tuh, yang ada pegangannya tuh. Oh, gelas yang ada pegangannya. Belum diberi nama cangkir, belum. Gelas yang ada pegangannya. Saya ambil lagi, suruh ambil gelas, datangnya bawanya cangkir, bukan yang gede tuh. Paham nggak? Gelas gede, namanya apa? Muk. Nah, kalau yang pegangannya panjang namanya apa? Gayung. Semuanya bisa buat minum. Dan itu alat-alat minum semuanya. Nah, ketika kita tidak mampu membuat nama yang baru, sementara di dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan dua kata. Untuk menerjemahkan hospital, kita menggunakan rumah sakit yang dua kata. Itu juga salah pilih. Seharusnya bukan rumah sakit dong, rumah sembuh. Rumah sehat. Ya. Rumah sehat. Dan orang datang situ kan cari sembuh, cari sehat, bukan cari sakit. Rumah makan, itu kan restoran. Ini banyak sekali kita menggunakan dua kata karena kita belum bisa membuat istilah yang baru untuk sesuatu yang berbeda itu. Begitu yang berbeda harus kita kasih nama yang beda. Kalau dari kita mancing pakai benang, tapi kalau benangnya dibuat dari plastik namanya kenur. Betul enggak? Kalau dari besi namanya kawat. Itu semuanya adalah, ini namanya rumah, itu namanya gubuk, itu namanya istana, itu namanya hotel. Semua sama bangunan. Yang membedakan adalah fungsinya, gunanya, bentuknya, dan sebagainya. Nah, kalau di tengah sawah bukan rumah, namanya ranggon. Saung namanya. Nah, itulah makanya nama itu perlu harus dibutuhkan untuk membedakan dari yang lainnya.
terkadang nama sendiri itu berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Orang yang bekerja di bidang politik dulu namanya politikus. Betul nggak? Iya. Masih ingat politikus? Masih. Politikus. Sekarang namanya apa? Politisi. Politisi. Iya, dan seperti itulah kira-kira semua berubah, dan kadang-kadang berubah bahkan menjadi berubah total, bahkan menjadi hilang karena perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi semuanya bergeser. Dan sekarang di hadapan kita muncul nama-nama baru, istilah-istilah elektronik, istilah-istilah komputer, istilah internet yang dulu nggak ada. Sekit tuh nggak ada dulu. Betul nggak? Reinsta tuh nggak ada, upload tuh nggak ada, Twitter tuh nggak ada. Iya. Di Basar mana? Basar juga sama, harus mencipta istilah-istilah baru lagi. Kalau Twitter namanya tagrid. Kalau mensos wasol ijtimai ada istilahnya, bukan ngarang. Iya kan? Nah seperti itulah. Kalau ini namanya jawala, handphone namanya jawala, bukan telepon niat, bukan namanya. Jangan ngarang. Itu mereka yang menentukannya. Nah istilah. Nah makanya nama-nama Allah itu adalah sifatnya tauqifi. Yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Ya. Nah, disitulah nanti bedanya Ismullah dengan Ismul Asmaul Husna itu beda. Kalau Asmaul Husna itu sebenarnya tauqifi. Allah yang menegaskan Anal Ghaniyu, Anal Karimu, Anal Rahman, ya, Anal Karim, Anal Ghafur, Anal Wadud. Allah yang menentukan, aku ini namanya ini. Tetapi ketika kita memberi nama kepada Allah berdasarkan pilihan kita yang layak dan pas untuk Allah, ya umpamanya Maha Indah, Maha Penipu, boleh nggak? Boleh. Wallahu khairul makirin. Maha pemurah, maha segala apa saja, kalau sudah maha itu jadi bisa menjadi sifatnya Allah. Tapi walau dia bisa menjadi sifat Allah, tapi tidak disebut Asmaul Husna. Udah paham? Paham?